Terus yang keempat, warukhsatu takdimi, yaitu rukhsah atau keringanan dengan mendahulukan. Yang kelima, warukhsatu takhiri, dan rukhsah untuk pengakhiran. Contohnya sholat jamak, ya. Kalau tadi rukhsah dari sisi pengurangan, sholat qashar dikurangin dari 4 menjadi 2. Nah, ini ada rukhsah takdim sama takhir. Rukhsah yang memperbolehkan di awal dan juga ada rukhsah yang memperbolehkan di akhir. Sholat maghrib sama isya digabung, dijamak namanya ya, dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau maghrib sama isya diakhirkan, berarti di waktu isya, maka namanya jamak takhir. Wal marodu, ya, rukhsah dalam ibadah karena sakit. Misalnya ada orang dalam keadaan sakit, mau sholat, kata dokter nggak boleh kena air, berarti dia kagak wudhu, maka diganti dengan tayamum. Atau contoh lain, misalnya ada orang sakitnya parah, maka diperbolehkan dia tidak puasa Ramadan. Nanti kalau dia sembuh di bulan Syawal tinggal diqodho. Itu kalau yang punya harapan sembuh. Ada orang sakit nggak punya harapan sembuh. Nah, orang yang seperti ini gugur kewajibannya. Dia nggak perlu puasa dan nggak perlu qodho, cukup bayar fidyah. Ya, diganti satu harinya kurang lebih 3/4 liter. Kali dia 30 hari, kurang lebih 24 literan ya. Jadi orang bodoh itu ada 2 model, ada yang dapat rukhsah, ada yang nggak dapat rukhsah. Yang dapat rukhsah yang jadul basit. Yang bodoh dia sadar kalau dia bodoh, dia masih mau belajar. Tapi kalau yang jahlul murokab nggak dapat rukhsah. Saya beri contoh, ada 2 orang sama-sama bodoh. Baca Fatihahnya nggak fasih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hak kecil, hak gede kagak jelas. Ain, hamzah kagak jelas. Sama-sama bodoh. Cuma yang satu dalam proses belajar, dia ngaji, ya cuma dasarnya bodoh, Pak. Nah, IQ kan kagak bisa dibohongin. Nah, tapi yang satu lagi bacanya juga nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia nggak belajar, nggak merasa kalau dia bodoh, nganggapnya udah bener aja. Orang sholat aja gue semua bisa, apalagi cuma Fatihah. Di dalam sholatnya, bagi dia yang belajar, andaikan ada kesalahan dalam sholat, maka dia dapat rukhsah. Insya Allah dimaafin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih melanjutkan kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan atau rasa berat itu menarik atau mengantarkan kepada kemudahan alias keringanan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dalil-dalil dari kaidah ini. Selanjutnya kita akan bahas yaitu anwa'ur rukhsi, tentang macam-macam rukhsah. Rukhsah artinya adalah keringanan ya Pak. Maksudnya rukhsah yaitu adanya keringanan atau dispensasi dari Allah terkait dengan adanya uzur syar'i. Uzur syar'i itu adalah halangan secara syariat yang menghalangi, yang membuat ringan
suatu ibadah. Jadi uzur dalam bahasa syariat dengan bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia kan uzur tua, oh udah tua tuh uzur. Tapi kalau bahasa fikih enggak, yang dimaksud uzur itu adalah halangan. Halangan di sini jangan diambil perempuan haid, ya, halangan macam-macam. Bisa karena perjalanan jauh, nah itu namanya halangan. Sakit itu juga halangan. Nah di sini kita akan belajar beberapa rukhsah, beberapa keringanan yang bisa menjadi uzur syar'i. Yang pertama yaitu rukhsatu isqati, rukhsah atau keringanan dengan pengguguran kewajiban. Misalnya ketika kita diperbolehkan tidak melaksanakan haji kalau belum punya duit. Nah, bagi orang yang mampu wajib dia daftar haji, berangkat haji. Tapi buat yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Jadi kita nggak usah sedih kalau kita nggak punya duit terus nggak bisa berangkat haji, gitu ya. Atau contoh lain misalnya ada orang sakitnya parah, maka diperbolehkan dia tidak puasa Ramadan. Nanti kalau dia sembuh di bulan Syawal tinggal diqodho. Itu kalau yang punya harapan sembuh. Ada orang sakit nggak punya harapan sembuh, atau mungkin pikun karena udah saking tua ya. Nah orang yang seperti ini gugur kewajibannya, dia nggak perlu puasa dan nggak perlu qodho, cukup bayar fidyah ya, diganti satu harinya kurang lebih 3/4 liter ya. Jadi nggak nyampe seliter ya, kurang lebih 3/4 liter kali dia 30 hari kurang lebih 24 literan ya. Gak usah puasa orangnya, tinggal bayarin fidyahnya. Nah itu namanya rukhsah isqat, rukhsah dari sisi pengguguran kewajiban. Terus yang kedua, warukhsatu tankis, rukhsah atau keringanan dari sisi pengurangan beban ya. Contoh misalnya sholat qashar, zuhur, asar, isya, sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat jadiin 2. Nah itu rukhsah dari sisi pengurangan. Terus yang ketiga warukhsatu ibdali, dan kemudian yaitu rukhsah dengan penggantian, maksudnya penukaran dengan sesuatu. Contoh misalnya ada orang dalam keadaan sakit mau sholat, kata dokter nggak boleh kena air, berarti dia kagak wudhu, maka diganti dengan tayamum. Nah itu namanya rukhsah ibdal ya, ada keringanan di situ untuk mengganti dari wudhu menjadi tayamum. Terus yang keempat warukhsatu takdimi, yaitu rukhsah atau keringanan dengan mendahulukan. Jadi gabung aja. Sama yang kelima warukhsatu takhiri, dan rukhsah untuk pengakhiran. Contohnya sholat jamak ya. Kalau tadi sholat qashar dikurangin dari 4 menjadi 2. Nah ini ada rukhsah takdim sama takhir, rukhsah yang memperbolehkan di awal dan juga ada rukhsah yang memperbolehkan di akhir. Sholat zuhur sama asar digabung, dijamak namanya ya, dilakukan di waktu awal, berarti dilakukan di waktu zuhur, dinamakan jamak takdim. Zuhur sama asar diakhirkan, berarti di waktu asar, namanya jamak takhir. Sholat maghrib sama isya digabung, dijamak namanya ya, dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau maghrib sama isya diakhirkan, berarti di waktu isya, maka namanya jamak takhir. Nah jamak sama qashar tuh beda ya Pak. Kalau jamak mengumpulkan sholat, jadi ada 2 waktu dijadiin 1. Zuhur asar dijadiin 1 waktu. Kalau di zuhur namanya jamak takdim, kalau di asar namanya jamak takhir. Maghrib isya dijadiin 1. Kalau dilakukan di maghrib namanya jamak takdim, kalau di isya namanya jamak
lahir, jadi dikumpulkan. Sedangkan qashar itu meringkes, ya, dari 4 rakaat menjadi 2. Bisa saja jamak dicampur qashar, ya, misalnya zuhur asar, zuhurnya 2, asarnya 2, berarti jamak qashar. Tapi bisa juga jamak doang, 4-4, cuman waktunya dilakukan di waktu bersamaan, gitu ya. Nanti itu babnya berbeda. Terus kemudian yang keenam, wa rukhsatu tarkhisi, dan rukhsah dengan kemudahan, ya, misal makanan atau minuman yang haram tapi digunakan untuk obat, ya. Tapi ini jangan disalahpahamin berarti semua yang haram boleh, enggak. Andai kata gitu ya, ada seseorang yang sakit, misalnya sakit liver atau sakit ginjal, pokoknya sakitnya parah. Datanglah dia ke dokter medis, lalu kemudian dokter medis itu bilang, "Pak, ini Bapak harus disuntik 1 serum ini, Pak. Cuman ini serum, ini suntikan, Pak, mengandung cairan dari babi. Ini karena saya dokter, Bapak harus tahu karena saya harus jujur. Nah, Bapak mau apa enggak?" Kalau kita pakai hukum dasar nggak boleh. Kalau kita nggak tahu sih nggak masalah. Nah, ini kita tahu, dikasih tahu sama dokter, ya, bahwa di dalam suntikannya ini, serumnya ini ada cairan babinya. Nah, berhubung ini untuk pengobatan, maka diperbolehkan. Cuman sebelum masuk di kategori rukhsah, pembolehan di sini harus ada pertanyaan dulu, apakah pengobatan tersebut sudah mentok? Tidak ada obat lain yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Seandainya masih ada alternatif yang mana halal, maka wajib buat orang tersebut mencari obat yang halal. Tapi kalau memang sudah nggak ada alternatif, misalnya dia ngomong sama dokter, "Dok, emang nggak ada lagi, Dok, yang halal?" "Ya, sejauh ini kita belum nemuin, Pak, baru adanya ini." Ya berarti nggak ada lagi tuh. Maka diperbolehkan orang tersebut menggunakan serum atau suntikan yang berbahan dari babi tadi, yang secara hukum syariat aslinya adalah haram, tapi karena ada rukhsah untuk pengobatan, dan di sini ada kemurahan dari Allah, gitu ya. Ya, termasuk di dalamnya andai kata ada seorang perempuan, ya, dia harus melahirkan, ternyata dokter spesialis kandungannya laki-laki. Ya, walaupun sekarang udah banyak dokter kandungan spesialis perempuan, ya, tapi barangkali di antara bapak-bapak punya istri atau anak atau cucu, pas kebetulan dokter spesialis yang perempuan sibuk lagi pada ngebedah, ya, satu-satunya dokter spesialis cuman laki-laki. Lah, ini mah kemurahan dari Allah, nggak apa-apa orang buat kesehatan. Ya, jadi kita jangan saklek, "Gak boleh, enak aja istri gue dua bokok." Ya, ini mah haram, nggak bisa begitu. Ya, dalam kondisi darurat seperti itu ada uzur syar'i namanya. Ada halangan secara syariat karena ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Terus selanjutnya wa rukhsatu taghyiri, yaitu rukhsah dengan perubahan. Misal ya, Bapak berkunjung ke tempat teman, saudara gitu ya, numpang sholat. "Gua belum sholat zuhur nih, numpang sholat dulu ya." Nah, pinjemlah kita sejadah, ya kan. Terus kan kita pasti nanya kiblatnya kemana. Kata teman kita, tuh kiblatnya sana, misalnya gitu ya. Nah, gelar deh kita sejadah. Ternyata kiblatnya salah nih. Ya, kiblatnya salah. Ada orang lain, temannya atau tetangganya yang masuk ke rumah tersebut. Terus kita lagi sholat nih. Allahu Akbar, posisi madhab situ ya. Allahu Akbar. Terus orang yang masuk tadi ya, bisik-bisik sama teman kita yang kita kunjungin itu. "Itu teman kamu salah tuh sholatnya. Teman kamu madhabnya ke situ, bukan kiblat, itu kiblatnya harus ke kiri." Misalnya gitu ya. Nah, kita dengar. Ya pasti dengar, Pak, biasanya kalau sholat biar ada aja kita dengar kan. Nah, maka diperbolehkan kita langsung belok kiri. Nah, itu merubah dari yang tadinya salah menjadi benar. Justru kalau kita tetap kagak sah sholatnya. Atau misalnya contoh lagi, sholat dalam keadaan perang, kiblatnya salah nih, merubah dari yang semestinya ya. Nah, itu nggak masalah. Di zaman Nabi itu sholatnya gantian, Pak. Jadi bikin 3 saf atau 4 saf, yang satu berdiri gitu ya, saf yang kedua belum Allahu Akbar, masih siap-siap sedia aja. Jadi
Yang pertama berdiri sedekap, terus kemudian ruku, baru yang barisan kedua takbir, Allahu Akbar. Nanti barisan yang ketiga siap-siap, gitu. Barisan pertama itidal, barisan kedua ruku, barisan yang ketiganya baru takbir, Allahu Akbar. Jadi dari jauh kelihatannya masih berdiri semua. Itu salah satu taktik ya, salah satu strategi perang. Nah, kondisi yang darurat seperti itu menyebabkan adanya uzur syar'i tadi. Ya, itu boleh ya. Itu ya sampai 7 ya. Terus kemudian wa asbabur rukhsi. Sedangkan adapun sebab-sebab rukhsah fil ibadati di dalam ibadah. Pertama yaitu safar. Safar itu bepergian jauh ya. Dalam fikih disebutkan 84 km kurang lebih. Ini nanti khilafiyah. Jumlah secara kilometer ada yang 80, ada yang 82, ada yang 90, macam-macam. Tapi yang jelas kalau secara fikih memang ukurannya 2 marhalah. Nah, nanti adapun ukuran kilometer itu ukuran modern. Makanya ulama tuh khilafiyah ya. Tapi secara fikih ukurannya 2 marhalah. Nah, andai kata ada orang mau pergi nih, ya 80-an tuh kurang lebih sampai Cikampek lah ya. Nah, itu andai kata kita punya tujuan Cikampek ke sana, atau kalau ke sana misalnya ke Bogor gitu ya. Nah, itu kita mendapatkan rukhsah diantaranya misalnya untuk menjamak sholat, untuk mengqashar sholat. Kalau posisi kita dalam keadaan sudah mau bepergian, nanti diatur di fikih. Kalau seandainya kita pengen mengqashar sholat, maka harus keluar dari batas wilayah tempat kita tinggal. Misalnya kita tinggal di RW 8 nih, maka kita punya beberapa batas wilayah ya. Batas wilayahnya nanti Masjid Jami. Di sana ada Baitul Nur, di sini ada As-Siddiq, di sebelah sana ada Nurul Huda, di sebelah sana ada As-Samsu, sebelah sana ada Al-Fajar, di sebelah sini ada Nurul Iman gitu ya. Jadi di lingkup Masjid Balad. Kita baru boleh mengqashar sholat kalau kita sudah keluar dari tempat tersebut. Terus yang kedua wal marodu, ya rukhsah dalam ibadah karena sakit. Ya tadi misalnya ada orang tangannya terluka, digigit, ya kan, sementara kata dokter nggak boleh kena air dulu, maka ayamnya juga nggak apa-apa kalau memang dokternya nggak memperbolehkan kena air gitu ya. Atau tadi saya contohin ada orang yang dia nggak bisa melaksanakan puasa Ramadan, ya maka diperbolehkan dia tidak berpuasa, nanti tinggal dikodok setelah dia sembuh gitu ya. Terus yang ketiga wad daruratu, yaitu darurat. Darurat ini maksudnya terpaksa. Terpaksa dalam artian ada sesuatu yang bisa membahayakan nyawa kalau dia tidak melakukan itu. Contoh, ada orang lagi hiking, naik gunung atau pergi ke hutan misalnya gitu ya. Perbekalan udah habis, makanan halal kagak ada, yang ada bangkai tikus. Untuk menjaga supaya dia tetap hidup, ya boleh dia makan tuh bangkai tikus dalam keadaan darurat. Tapi nanti ada batasannya, yaitu secukupnya dia sekiranya bisa mempertahankan diri. Jadi nggak boleh sampai kenyang maksudnya ya, nggak boleh sampai dibungkus lagi, itu juga nggak boleh. Jadi cukup dia mempertahankan nyawanya, udah tinggalin. Tapi jangan digampang-gampangin juga. Ya kadang zaman sekarang orang bentar-bentar darurat. Ya tadi itu contoh misalnya ada orang sakit, nggak nemu obat, langsung ambil yang haram aja. Itu nggak sedikit tuh. Ya, ada orang sakit apa gitu ya. Wah itu minum darah ular kobra misalnya gitu. Dan minum darah ular sancat misalnya gitu. Ya udah jelas darah najis, haram, ya kan? Hanya karena untuk obat, tanpa dia mencari alternatif yang halal, langsung dipakai tuh saran tadi. Akhirnya dia minum darah ular kobra atau darah ular sancat tadi. Akhirnya nabrak dia tuh kepada keharaman. Iya kalau memang nggak ada perkara yang halal, kagak ada obat yang halal. Kalau masih ada ya tetap wajib buat dia berusaha ikhtiar untuk mencari obat yang halal gitu ya. Kalau udah nggak ada baru alternatifnya boleh dia pakai obat yang haram, kalaupun itu darurat. Terus selanjutnya sebab rukhsah dalam ibadah wan nasi. Yang keempat yaitu lupa. Misalnya sholat, ya kemarin kita belajar tuh udah 3 rakaat apa baru 2 rakaat, maka terhukumi berapa? 2. Yang kecil ya.
Udah 4 rakaat apa baru 3 rakaat? Baru 3. Jadi terhukumnya kecil. Nah, itu termasuk rukhsah, Pak. Kemurahan Allah supaya kita nggak ngulangin sholat. Bayangin kalau Allah nggak maha pemaaf ya, Allah nggak maha pemurah. Kalau lupa ulang. Wah, ayo coba. 2 apa 3? Ya lupa ulang dari pertama. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 3 sampai 4 ya. Ya lupa ulang. Bayangin coba tuh. Nggak kelar-kelar kita sholat. Gara-gara lupa. Nah, kemurahan Allah, penyayangnya Allah kepada kita, lupa, udah tinggal nginget aja tuh. Ambil yang sedikit, udah. 2 apa 3? Ya udah ambil yang 2 yang meyakinkan. Al yakinu la yuzalu bisyak ya. Bahwa yang meyakinkan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang meyakinkan itu yang sedikit. Karena kalau yang sedikit udah pasti. Kalau yang diragukan kan yang belum tentu nih, ya kan? 2 apa 3? Yang 3 belum tentu. Kalau 2 udah pasti, maka yang diambil 2. 3 apa 4? Maka yang pasti itu adalah yang 3. Yang 4 maka belum tentu, gitu ya. Maka yang diambil yang 3. Terus yang kelima, nah ini penting nih buat kita yang awam. Rukhsah dalam ibadah diantaranya juga karena wal jahlu, dan bodoh atau tidak tahu, albasitu yang ringan. Maksudnya yang tidak parah ya, yang masih bisa dimaklumin lah gitu ya. Jahlul basit ini maksudnya orang yang sadar dengan ketidakmampuannya atau ketidaktahuannya. Jadi dia tahu kalau dia tidak tahu. Kan ada orang yang bodoh tapi nggak ngerasa kalau dia bodoh. Yang disebut jahlul basit adalah orang yang dia bodoh, dia awam, dan dia tahu kalau dia awam, dia bodoh, makanya dia belajar, makanya dia ngaji, gitu ya. Lal jahlul murakkab, bukan jahlu murakkab. Apa tuh jahlu murakkab? Jahlu itu bodoh, murakkab itu kalau bahasa matematika tuh kuadrat. Pangkat 2. Nah, pangkat 2 kan kuadrat, kalau 3 kubik tuh. Bodohnya bodoh kuadrat. Ya, maksudnya dia nggak tahu kalau dia bodoh. Dia bodoh tapi dia nggak tahu kalau dia bodoh. Nah, itu namanya jahlul murakkab. Ya, ini kita masih berkaitan dengan rukhsah ya, keringanan ya. Yang dirukhsah dalam agama yaitu jahlul basit. Yang bodoh dia sadar kalau dia bodoh. Yang bodoh dia masih mau belajar. Tapi kalau yang jahlul murakkab nggak dapat rukhsah. Ini bahayanya. Jadi orang bodoh itu ada 2 model. Ada yang dapat rukhsah, ada yang nggak dapat rukhsah. Yang dapat rukhsah yang jahlul basit. Yang nggak dapat rukhsah yang jahlul murakkab. Saya beri contoh. Ada 2 orang sama-sama bodoh. Baca Fatihahnya nggak pas, berantakan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak kecil, hak gede kagak jelas. Ain, hamzah kagak jelas. Kan orang awam umumnya begitu. Sama-sama bodoh. Cuma yang satu dalam proses belajar, dia ngaji. Ya cuma dasarnya bodoh, Pak. Nah, IQ kan kagak bisa dibohongin. Ada yang pintar sekali dah diajarin langsung paham. Ya, ada yang 2 kali, 3 kali masih bingung. Ya, ada yang cuma ngerusuin doang, bolak-balik. Ya. Macam-macam ngaji itu kan. Nah, orang yang model kayak begini itu masih dapat rukhsah nih. Kenapa? Karena ada keinginan dia untuk belajar dan dia sadar bahwa dia tidak tahu. Nah, tapi yang satu lagi bacanya juga nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia nggak belajar, nggak merasa kalau dia bodoh, nganggapnya udah bener aja. Wah, bang Fatihah doang gampang, gue bisa Fatihah. Orang sholat aja gue semua bisa, apalagi cuma Fatihah. Misalnya gitu ya. Nah, maka dia masuk kategori jahlul murakkab. Nah, di dalam sholatnya 2 jenis orang bodoh ini beda. Jahlul basit yang pertama, bagi dia yang belajar, andai kata ada kesalahan dalam sholat, maka dia dapat rukhsah. Insya Allah dimaafin sama Allah, karena dia dalam proses belajar. Andai kata ya, dia sholatnya 2 apa 3, dia ingat pelajaran nih, 2 apa 3, kata Pak Ustadz 2. Yang dia ingat cuma 2-nya doang, kagak sujud sahwi. Yang dia ingat pelajarannya 2 apa 3, maka hukumnya 2 yang paling kecil. 3 apa 4, maka hukumnya 3 yang paling kecil. Dia nggak ingat kalau habis tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi, sujud karena lupa. Yang dia ingat cuma rakaatnya doang. Kan berarti ada kekurangan. Dia tidak melakukan sujud sahwi. Yang kayak begini diampunin, nggak masalah. Karena dasar kebodohan dia, karena ketidaktahuan
dia. Tapi yang kayak gini kan belajar, Pak. Ya, yang kayak begini belajar. Beda halnya dengan orang yang nggak belajar nih. 2 apa 3 apa 4. Pikirannya pikiran dagang. Daripada kurang mendingan lebih. Begitu kan ya. Jadi pikirannya pikiran matematik, bukan pikiran ilmu. Yang satu pikirannya ilmu. Al yakinu la yuzalu bisa. Kata Pak Ustadz 2 apa 3 berarti yang yakin 2. Gitu ya. Cuma dia kagak ngerti, kagak susu cawi dia. Orang dia kagak tahu ya kan. Ilmunya baru sampai di situ. Maksudnya gitu ya. Kan belum diterangin susu cawi. Sementara yang kedua, hitungan matematik. Daripada gua kurang entar di akhirat. Jadi begitu, bukan karena ilmu, bukan. Nah, maka yang kayak gini beda. Yang pertama tadi itu yang jalur basit dianggap benar. Walaupun secara kasus dua-duanya salah ya, tapi secara syariat yang pertama nih masih dianggap benar, si jalur basit. Nah, ini masih dapat rukhsah nih, karena dia dalam proses belajar. Sementara yang jahlul murokab, maka dia tidak dapat rukhsah. Ini bahayanya. Gitu ya. Nah, jadi secara syariat perlakuannya juga berbeda. Terus yang keenam, wanuksu, dan rukhsah karena kekurangan. Misalnya ada anak-anak atau perempuan yang tidak diwajibkan sholat Jumat, gitu ya. Itu secara kekurangan. Terus yang ketujuh, wal umumul balwa, yaitu kesulitan yang menyeluruh atau kesulitan yang sangat umum. Contoh, Bapak misalnya jalan ke suatu tempat pengen sholat. Nah, masjidnya kagak keurus. Itu berserakan, Pak, maaf ya, cicak, burung-burung walet tuh ya, sorok segala macam, karpetnya tuh najis semua. Nah, kita emang bawa sejadah kita, cuman mau nggak mau kan kita ngegelang di atas najis itu ya kan, ya nggak apa-apa tuh. Nah, itu yang disebut umumul balwa. Contoh lagi misalnya Bapak jerawat, misalnya jerawat ya. Nah, terus kemudian nggak sengaja kegaruk berdarah. Gimana kalau mau sholat? Ya udah sholat aja dengan posisi berdarah ini, yang penting jangan melebar. Nggak apa-apa, Bapak korengan dengkul, gitu ya. Wah, dengkul gua korengan, gua mau sholat lagi nih, nggak apa-apa, tutupin aja pakai hansaplas. Ya, yang penting darahnya kagak melebar kemana-mana, cukup di daerah itu aja, gitu ya. Misalnya kayak jerawat, misalnya, ya udah di sini aja, dipakai sholat sah sholatnya, nggak usah khawatir. Nah, ini yang penting jangan melebar. Jangan jerawatnya pegang terus diputar-putar begini, kagak boleh. Atau koreng tadi ya, dengkul korengan, diputar-putar, kagak boleh. Biarin aja di situ, sholat nggak masalah. Nah, itu namanya umumul balwa, gitu ya. Wa min hadhil qaidati, dan adapun dari kaidah ini, kaidah cabangnya yang pertama, idza daqal amru, ketika sempit suatu perkara, ittasa'a, maka bisa menjadi luas. Wa idza ittasa'a, dan ketika luas al amru suatu perkara, doko maka menjadi sempit. Nah, ini unik nih. Kalau perkaranya sempit, maka hukumnya menjadi luas. Tapi kalau perkaranya luas, maka hukumnya menjadi sempit. Misalun, contoh ini gampang. Man, orang lam yastati, yang dia tidak mampu al-qiyamu, untuk berdiri fi sholati, di dalam sholat, maka ya juzu, boleh lahu baginya ayyusolli, untuk sholat jalisan, dalam keadaan duduk. Jadi ketika sempit perkaranya, hukumnya menjadi luas ya. Kalau dia nggak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kan perkaranya sempit nih, maka hukumnya jadi luas. Boleh nggak saya sholat duduk, kan saya lagi sakit? Boleh. Bapak bisa duduk? Bisa, Pak. Ya udah sholat duduk. Kalau nggak bisa, boleh sambil tiduran rebahan miring, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau perkaranya luas, maka hukumnya menjadi sempit. Jadi kebalik, kalau kita mampu berdiri, ya wajib sholat dengan berdiri, gitu ya. Ini untuk sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah boleh Bapak langsung duduk, nggak masalah. Nah, kalau sholat wajib maka diutamakan berdiri dulu. Perkara nanti baca doa iftitah, Allahu akbar kabiro, atau Allahu baik-baik ini kita nggak kuat, terus kita duduk, itu nggak masalah. Yang penting pertama takbir, Allahu akbar, usahakan berdiri. Sekali lagi kalau mampu, ya kalau mampu. Kalau nggak mampu ya langsung duduk, nggak apa-apa. Terus kaidah cabang yang kedua, kullu ma tajawaza, kullu ma, setiap perkara, tajawaza, yang dia melewati, haddahu, akan batasnya, in akasa, maka hukumnya berbalik, ila didihi, kepada kebalikannya.
Misalun contoh, man yaitu orang yu'ani yang dia merasakan sakit bin nakrosi dengan sakit pinggang atau encok gampangnya ya. Fi sholatihi dalam sholatnya. Ya juzu maka boleh lahu baginya ayar ka'a untuk rukuk au yasjuda atau untuk sujud bi ghairi kamilin dengan tidak sempurna. Ruku yang sempurna kan harusnya begini, harus lurus. Posisi kita dari bokong sampai leher nih lurus, ya. Mata pandangan tetap menghadap ke arah tempat sujud, gitu ya. Begitu pula ketika sujud, membungkuknya tuh harus sempurna. Pantat harus lebih tinggi daripada kepala. Nah, ini bisa jadi rukhsah, jadi keringanan buat orang yang tidak mampu sholat seperti itu. Contoh misalnya orang yang sakit pinggang, dalam hal ini encoknya kumat, dia nggak bisa di ruku begini, ya rukunya cuma asal doang, ya nggak apa-apa sah, ya rukunya cuma Allahu Akbar, gini nih nggak apa-apa, orang encok nggak bisa lurus, ya Allah, ya begini doang nggak apa-apa, orang dalam keadaan sakit. Nah, yang kayak begini jangan disamain hukumnya sama orang normal. Kadang kan kita suka maido orang, kalau kata orang Jawa ya. Suka komentarin orang. Orang kok hukumnya kayak begitu, orang lagi sakit ya kan, dipaksa kayak kita yang lagi sehat, jangan disamain. Sujud juga begitu ya. Sujud yang benar itu kan kakinya nepuk Pak, minimal jempol. Lah kalau orang yang lagi sakit, misalnya kakinya lagi kesereok atau kakinya lagi sakit, asam urat, apalah gitu ya, kan nggak bisa ditepuk Pak. Asal udah jidatnya untuk lantai ya sah udah. Maksudnya jangan disamain dengan orang yang normal. Kalau yang sempurna betul, yang bagus itu ujung jari telapak kaki. Jadi jarinya begini tuh. Jadi yang benar begitu emang. Kalau kita dalam keadaan normal. Tapi kalau pas kita lagi sakit ya nggak usah dipaksain itu juga nggak apa-apa. Gitu. Dan itu tidak menghilangkan kesempurnaan atau keafdolan dalam sholat. Kalau kita biasa sholat dengan afdol ya. Jadi orang yang biasa melaksanakan ibadah dengan utama atau dengan afdol, ketika dia dalam keadaan sakit maka tidak berkurang pahalanya. Nanti itu ada hadisnya tuh. Orang biasa sholat afdol, suatu ketika dia sakit, terus dia nggak bisa sholat dengan cara afdol, nggak usah khawatir, dia dapat pahala, sholatnya tetap afdol. Ada orang biasa baca Quran, suatu ketika dia sakit, satu hari dia nggak baca Quran, nggak usah khawatir, dia tetap dapat pahala baca Quran. Itu ada hadisnya ya. Terus yang ketiga rukhsah la tunatu, tidak bisa dihubungkan bil ma'asi dengan maksiat. Nah, rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan maksiat. Misalun contoh, yuharramu diharamkan alaman atas orang ayyasriko yang mana dia mencuri li'an ailatahu, karena sesungguhnya keluarganya orang yang mencuri ini itu jai'atun kelaparan, ma'a annahunaka bersamaan dengan saat tersebut jironan di mana tetangganya yuriduna menawarkan alaihi kepadanya amlan suatu pekerjaan diajarin dengan suatu upah liyastari supaya dia bisa membeli atau ama akan makanan. Nah ini nggak boleh nih. Ada orang kelaparan, terus dia nggak punya duit untuk beli makanan. Ini berlaku hukum rukhsah juga loh Pak. Andai kata dia nggak ada cara, ya, ngutang kagak ada yang ngasih, nyari kerjaan kagak ada yang percaya. Orang kayak gini boleh nyolong, boleh dia nyolong, tapi sekali lagi tentunya secukupnya. Ya, misalnya dia butuh untuk makan istri 1, anak 2, berarti 4, kira-kira 50.000 lah. Ya, cukup ya 50.000, boleh dia nyolong. Yang halal itu yang 50.000, atau masuk ngemis. Jadi orang ngemis itu juga boleh kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi sekali lagi syaratnya hanya untuk keperluan saat itu doang. Gitu ya, bukan berarti ini bukan jadi profesi, bukan ya. Hanya saat itu doang. Gitu ya. Nah, ini kasusnya beda nih. Ada orang nawarin kerjaan sama dia, tapi dia lebih milih nyolong. Nah ini nggak bisa. Maka yang seperti ini dia nggak dapat rukhsah. Kan kata Pak Ustadz, kalau andai kata lagi kepepet darurat boleh nyolong. Ya masalahnya itu orang kagak dapat utangan, kagak dapat kerjaan. Lah sampean itu ditawarin kerjaan. Ada orang nawarin kerjaan sama sampean dengan upah yang bisa dibelikan makanan. Lah kok kagak diterima, malah lebih milih
nyolong kayak begini dosa, nggak masuk rukhsah. Terus yang terakhir, yang keempat, rukhsah latunatu tidak bisa dihubungkan bisyaki dengan keraguan. Nah ini lanjutannya kemarin nih, sambungannya. Misalun, contoh, man orang tawadoa yang dia berwudu min bi'rin goirihi dari sumur milik orang selainnya, maksudnya milik orang lain. Ada orang wudu dari sumur orang lain, sumaroja'a kemudian dia kembali ila baitihi ke rumahnya. Wahwa adapun dia itu syakun, dia ragu hal tawadoa apakah dia telah berwudu amla atau belum. Fa'innahu maka sesungguhnya yang demikian itu orang tadi maksudnya yajibu wajib alaihi baginya al wudu marotan ukhra satu kali lagi. Nah ini sesuai dengan kaidah yang sebelumnya ya, al yakinu la izalu bisyak. Jadi rukhsah itu tidak berkaitan dengan keraguan. Maksudnya keringanan gampangnya gitu ya. Dalam hal uzur syar'i tidak ada kaitan dengan keraguan. Kalau ragu ya harus ulang. Ini kan kaitan nama kemarin. Ada orang ragu, udah wudu apa belum? Yang meyakinkan adalah belum wudu, maka harus wudu lagi. Beda udah batal apa belum? Nah ini beda Pak. Udah batal atau belum gitu ya. Atau bahasa lainnya masih suci atau sudah batal, maka dihukumi belum batal. Hati-hati loh, jangan ditukar loh. Kalau udah wudu apa belum, kan hakikatnya manusia belum wudu, maka terhukumi belum wudu, hukum asalnya belum wudu. Tapi kalau keraguannya masih suci atau udah batal, maka hukumnya masih suci. Terlepas dari fakta yang ada ya, secara hukum fikih mengatakan seperti itu. Nah ini nggak ada hubungan sama rukhsah. Mau dia wudu di tempat siapa kek, mau wudu di musola kek, mau di wudu tempat temen kek, nggak ada hubungan sama rukhsah. Yang seperti ini kembali ke kaidah asal yang al yakinu la yuzalu bisyak. Itu ya. Itu aja dulu. Ustaz, ada dua pertanyaan sih. Yang pertama mengenai tadi masalah obat atau mungkin kelaparan di hutan dan sebagainya, itu kan yang dimakan. Terus ini yang biasanya yang malah banyak orang memakai itu yang oles. Seperti ada minyak buaya, minyak kadal, minyak ular dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai persalinan. Seandainya darurat itunya laki-laki nggak apa-apa. Lah ini bukan darurat, hanya capek, kesel. Yang mijetin perempuan tuh gimana hukumnya Pak Ustaz? Enak dong. Nanti kita belajar nih di kaidah selanjutnya tentang darurat ya. Kebetulan yang satu yang bawahnya tuh ad-dororu yuzalu. Darurat itu, mudorot itu harus dihilangkan. Nanti kita belajar di situ. Tapi saya kasih spill aja, saya kasih bocoran terkait pertanyaan Pak Supri. Yang pertama, najis itu selama tidak dipakai ibadah itu nggak masalah. Saya kasih prinsipnya dulu ya. Najis selama tidak dibawa ibadah itu nggak masalah. Jadi bukan suatu dosa. Ya. Bapak nih kena kucing di depan, dosa nggak? Masa gara-gara kena kucing jadi dosa? Kan tinggal dibersihin. Yang jadi dosa udah tahu kena kucing masuk masjid. Gitu lah. Apalagi nempelin orang. Itu lah. Itu baru dosa tuh. Ya. Kalau kena doang kagak dosa. Ya, termasuk tadi ngolesin apalah minyak segala macam ya. Emang najis tapi kagak dosa. Kecuali itu dipakai buat ibadah. Nah, ini lain lagi. Berarti kita lalai dalam beribadah, sengaja membawa perkara najis dalam ibadah, itu yang dosa. Dipakai buat sholat, dosa. Dipakai buat baca Quran, dosa. Ya, jadi selama tidak dipakai ibadah nggak ada masalah. Terus yang kedua, masalah terpijat misalnya, itu kan bukan sesuatu yang darurat. Nanti ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Nanti ya misalnya tadi saya beri contoh, ada perempuan hamil di mana dokter bedahnya, dokter spesialisnya nggak ada lagi kecuali dokternya laki-laki. Nah maka diperbolehkan secara sehat buat si dokter tadi untuk menangani si pasien perempuan tadi. Cuma nanti ada batasannya, yaitu hanya bagian yang diperlukan, hanya bagian yang berkaitan dengan persalinan. Berarti bagian pusat ke bawah. Jadi tetap nanti ada batasannya juga. Enggak mentang-mentang dokter bedah, wah boleh pegang atasnya nih. Enggak, ya. Kan urusannya dari perut ke bawah, urusan persalinan. Enggak ada urusan dari sini ke atas kan? Enggak ada. Maka yang dapat rukhsah itu adalah bagian pusat ke bawah. Jadi kalau secara kedaruratan ya, itu juga ada
batasannya. Jadi nggak mutlak. Jadi seperti misalnya ada orang capek, ya, seandainya yang capek laki-laki, ya pijat sama laki-laki. Kalau yang capek pegel-pegel perempuan, cari yang perempuan pegel-pegel doang. Ya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Yang sakit, yang pegel laki-laki, yang pijat perempuan, atau sebaliknya yang pegel-pegel perempuan, yang pijat laki-laki. Jangan. Ya itu kan hal-hal yang bukan darurat juga. Kecuali ada orang di depan jalan ketabrak, gitu ya, sengklek. Nah kebetulan yang ketabraknya perempuan, kita bisa nih ngurut dikit-dikit mah kita bisa gitu. Nah itu kan pertolongan pertama. Darurat nggak ada lagi. Tapi kalau direncanakan berarti kan nggak darurat. Diusahakan kalau bisa tidak ada kemudorotan yang baru, gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.